Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya udah di Semeter Putri dari kelas 12E Esteria. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tempat tisu ini warnanya hijau. Nah, warna hijau adalah salah satu contoh dari cahaya tampak yang ada di gelombang elektromagnetik. Nah, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Mari kita simak sama-sama. Yuk! Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Proses pembuatan gelombang elektromagnetik. Medan magnet, medan listrik, dan arah rambatan akan saling tegak lurus. Dimulai dari perubahan medan magnet secara sinusoidal akan menghasilkan medan listrik secara sinusoidal juga. Mereka akan merambat hingga jauh dan akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang bentuknya sama seperti gelombang transversal. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama adalah gelombang radio dengan panjang gelombang mencapai 1 mm sampai 10⁻⁵ km. Frekuensinya 300 GHz sampai 3 Hz. Gelombang radio digunakan sebagai alat bantu komunikasi pesawat, namun dampaknya dapat menyebabkan kerusakan DNA. Yang kedua ada gelombang mikro. Panjang gelombang ini mencapai 1 mm sampai 1 meter dengan frekuensi 300 GHz sampai 300 MHz. Salah satu contoh pemanfaatan gelombang mikro adalah pada microwave. Nah, dampaknya sendiri dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar. Selanjutnya ada inframerah. Panjang gelombang ini mencapai 750 nanometer sampai 1 mm dengan frekuensi 400 Hz sampai 300 GHz. Manfaat inframerah dapat digunakan sebagai terapi fisik, namun inframerah dapat menyebabkan katarak. Kemudian ada cahaya tampak dan ultraviolet. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang sepanjang 390 nanometer sampai 750 nanometer dengan frekuensi 770 THz sampai 400 THz. Manfaatnya dapat membantu penglihatan manusia, namun dapat menyebabkan pigmentasi. Contoh cahaya tampak adalah Magico Hibernio. Kemudian ultraviolet, panjang gelombangnya mencapai 10 nanometer sampai 400 nanometer dengan frekuensi 30 petahertz sampai 750 tetahertz. Manfaatnya dapat membantu pembentukan vitamin D, namun dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Terakhir ada sinar X dan sinar gamma. Panjang gelombang sinar X mencapai 0,01 nanometer sampai 10 nanometer. Frekuensinya 30 eksahertz sampai 30 petahertz. Manfaatnya dalam dunia kedokteran sebagai faktor ronsen dan dampaknya dapat menyebabkan keguguran. Kemudian sinar gamma. Panjang gelombang ini mencapai kurang dari 0,2 nanometer dengan frekuensi lebih dari 15 eksahertz. Manfaatnya sebagai terapi radiasi untuk kanker, namun sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan kata-kata motivasi. Kalian tidak perlu menjadi sempurna di mata orang lain, cukup jadi terbaik versi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!